Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit yang dapat menyerang pada organ pernapasan, pada organ pencernaan dan juga penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah. Apa saja penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan, penyakit atau gangguan pada organ pencernaan dan penyakit pada organ peredaran darah? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, setelah kita mempelajari berbagai organ dalam tubuh kita, selanjutnya adalah kita bahas tentang gangguan-gangguan atau penyakit yang dapat menyerang pada berbagai organ tersebut, baik gangguan pada organ pernapasan, penyakit pada organ pencernaan maupun penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah. Kita perlu mengetahui semua ini agar kita dapat menjaga kesehatan organ-organ tersebut agar dapat berfungsi secara maksimal sehingga tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari segala penyakit. Berikut ini adalah penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru dapat menyebabkan kematian. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh asap rokok. Yang kedua adalah asma. Asma adalah gangguan pernapasan karena saluran pernapasan menyempit. Akibatnya penderita sulit bernapas. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi, yaitu suara khas bernada tinggi saat bernapas. Penyakit asma dapat disebabkan debu dan asap. Penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan selanjutnya adalah bronkitis, yaitu penyakit radang pada cabang tenggorokan atau bronkus. Biasanya, bronkitis ditandai dengan batuk berdahak. Kadang-kadang dahak bisa berubah warna. Amandel yaitu pembengkakan pada anak tekak. Akibatnya, saluran pernapasan menjadi sempit. TBC, tuberkulosis, adalah penyakit radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi bisa menyerang bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri ini dapat menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan di saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak tertular. Influenza adalah penyakit yang ditandai dengan flu atau pilek, pusing, meriang, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan sangat mudah menular. Penularan bisa terjadi melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Selanjutnya adalah gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah sakit gigi dan sariawan. Gigi berlubang karena diserang kuman. Kuman berasal dari sisa makanan yang menempel pada gigi. Sedangkan sariawan merupakan penyakit radang lidah dan rongga mulut. Penyakit ini disebabkan kekurangan vitamin C dan zat besi, serta kurang menjaga kebersihan mulut. Sakit lambung atau MAH. Sakit lambung dapat disebabkan makan tidak teratur. Lambung mencerna makanan yang kita makan. Jika tidak ada makanan, antar dinding lambung dapat saling bergesekan sehingga dapat menyebabkan luka. Luka pada dinding lambung menyebabkan perut terasa mual, mulas, perih, kembung, dan nyeri. Oleh karena itu, kita harus makan secara teratur. Sakit lambung yang disebabkan oleh makan tidak teratur disebut MAH atau asam lambung. Selain makan tidak teratur, MAH juga disebabkan beban pikiran. Diare. Diare adalah penyakit perut yang ditandai dengan sering buang air besar. Akibatnya, penderita diare kekurangan cairan tubuh. Selain sering buang air besar, penderita diare juga merasa mulas, perih, dan mual. Diare disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus halus dan usus besar. Bakteri dapat masuk bersama makanan yang kita makan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Penyakit muntaber. Penyakit muntaber disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu banyak disebarkan oleh lalat. Hal itu terjadi karena lalat suka hinggap di tempat-tempat kotor. Tempat yang kotor merupakan sumber bibit penyakit. Jika makan makanan yang dihinggapi lalat, kita dapat menderita sakit perut. Jadi, muntaber merupakan penyakit perut. Ciri-ciri orang yang sakit muntaber, antara lain perut terasa sakit, sering buang air besar, dan muntah-muntah. Jika sudah buang air besar beberapa kali, yang keluar berupa air bercampur lendir. Seseorang yang menderita muntaber harus segera dibawa ke dokter atau rumah sakit. Apabila dokter atau rumah sakit letaknya jauh, sebagai pertolongan pertama penderita dapat diberi minuman garam oralit.
Garam oralit dapat dibeli di toko obat atau apotek. Tifus. Tifus adalah penyakit peradangan pada usus halus. Gejala orang yang sakit tifus, antara lain badan lemas, perut mual, tekanan darah tinggi, dan diare. Penyakit ini dapat disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang tidak bersih. Dan yang berikutnya adalah gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia, yaitu anemia, hipertensi, hemofilia, jantung koroner, dan lain-lain. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang melebihi batas normal dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Hemofilia adalah kondisi medis yang tergolong langka, ditandai dengan darah seseorang yang sulit mengalami pembekuan. Jika darah tidak dapat membeku dengan baik, perdarahan berlebih, eksternal dan internal, terjadi setelah cedera atau kerusakan. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Jantung koroner yaitu penyakit jantung koroner adalah jenis penyakit jantung ketika arteri jantung tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya oksigen ke jantung. Penyebab biasanya adalah penumpukan plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit, membatasi aliran darah ke jantung. Penyakit arteri koroner dapat berkisar dari tanpa gejala, nyeri dada, hingga serangan jantung. Penyebab jantung koroner lainnya adalah adanya penumpukan zat lemak secara berlebihan di lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Biasanya, ini dipengaruhi oleh pola makan yang kurang sehat dan kecanduan rokok. Selain itu, kondisi medis tertentu seperti hipertensi dan kolesterol tinggi juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.